Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ibdalu maka min al-fadhihi wa ghariban aw muhiman khilafat sawab bi awdha wa aktsara min. Wa minha wa minan nafais. Wa minha lan setengah sange nafais. Maksudnya nafaise kitab niki, kitab min hadir gharib. Ibdalu ma utahe ganti perkara. Karena kang ana apa min al-fadhihi sing pira-pira lafate kitab muharrar. Kitab asli atau kitab muharrar ana iku ghariban iku aneh. Au muhiman utawa lafat iku nyalai cipta. Khilaf aswabi muhiman ngekeki salah cipta, berpotensi membuat salah paham. Khilaf aswabi ing nyulayani kebenaran. Kalau lafat di muharrar itu gharib atau muhim itu tak genti bi audhuha kan barang sing luwih jelas wa akhsara lan luwih ringkas minhu tinimbang kitab asal. Oleh ku genti bi ibarat lan para ibarat jaliyatin kang pertelo. Wa min halan iku saking nafais bayanul qaulaini utahe nerangno kaul loro. Kaul loro maknane nusiba ila syafi'i napa? Nusiba ila syafi'i. Jadi kalau kaulen tu wae kaidahnya kitab ini kalau kaulen berarti nusiba ila syafi'i. Nak wajhan ila ashabis syafi'i. Bayanul qaulaini utahe jelasno kaul loro wal wajhani lan wajah loro wa tariqani lan tariq loro. Wan nas lan jelasno nas wa marot tibil khilaf lan jelasno marot tibil khilaf di jamil halat ing sakabehane pira-pira keadaan mun titik fa haitsu aqulu mongko sekirane ngucap sapa ingsun fil azhari ing dalam istilah al azhar au sing luwih zahir awil masyhuri utawa masyhur fa minal qaulaini berarti khilafu sangka kaul loro awil aqwali utawa pira-pira kaul. Maksudnya kalau al-azhar al-masyhur berarti hanya internal mazhab Syafi'i belum sampai ashab ya belum sampai apa ashab itu azhar masyhur faminal qawli nabi akhlaq maksudnya hanya terkait sama Imam Syafi'i. Fa in qawiya mau kelamun kuat apa al-khilafu khilaf. Qultu mongko ngucap ingsun al-azhar. Wa illa kalamun ora qawiyal khilaf wa illam yaqwa al-khilaf fal masyhur mongko ta istilahna masyhur. TKB sepakat ada kan mal Imam Syafi'i. Jadi pendapat Imam Syafi'i ketika do'if itu tidak diistilahkan do'if tapi masyhur. Jadi cara Jawa itu misalnya ada pendapat kitab yang potensi do'if itu ya terkenal ngendikan ngono. Ya, jadi kalau bahasa do'if untuk Imam Syafi'i diistilahkan apa? Masyhur. Masyhur terkenal ngono. Resiko terkenal itu artinya rawinya kan banyak. Di mana-mana orang awam itu keliru. Qu'aan nas di mana-mana orang awam itu murahan. Sehingga kalau barang terkenal memang potensinya itu masalah. Makanya kalau masalah karena Imam Syafi'i diriset dengan doa tidak sopan diredaksikan apa? Jadi, makanya fa'in qawiyal khilaf qultu al-azhar ya. Kalau khilaf itu babak tuh maksudnya khilaf itu kalau imbang tak redaksikan azhar, kalau tidak imbang tak redaksikan masyhur. Maksudnya masyhur nanti yang tereliminir yang tersingkirkan itu yang apa? Masyhur. Wa haitsu aqulu sirane ngucap ingsun al-ashah awis sahih fa minal wajh mongko saking wajah loro. Kalau ada istilah as-sahih berarti khilafnya bena ashabi Syafi'i, tidak tentang Syafi'i tapi ashabi Syafi'i awil aujo atau pira-pira wajah. Fa in qawiya mongko lamun kuat apa al-khilafu khilaf qultu mongko ngucap ingsun al-ashah. Jadi kalau khilaf itu imbang tak redaksikan ashah. Wa illa wa illam yaqwal khilaf fa sahih mongko ta istilahna sahih. Mergo napa istilah iklaman di muqabili utawa di fasa di muqabili mboten trimo dhaif tapi fasa. Jadi itu resiko. Makanya santri Jawa itu kadang salah paham. Asoh itu maknane luwih sahih. Sahih itu maknane sahih bener. Sajane keren bener. Kalau balene malih. Makanya Quran itu tidak pernah pakai sifat pada dirinya berlebihan. Misalnya kitab paling unjul. Jadi liane ya unjul cuma gak paling. Tapi ning barang hak kok wong istilahno Quran itu barang sing bener. Barang bener itu sing menentang berarti batil, apa? Kalau pulang lagi ya, sesuatu yang benar berarti yang menentang itu batil. Maka kata benar itu absolut karena penentangnya batil. Tapi kalau dikatakan lebih benar, penentangnya masih keren, agak benar. Paham ya? Ya sama, kaul ya gitu. Kaul ini kaul asoh atau wajah asoh. Lebih sahih, berarti penentangnya mendekati sahih. Makanya khilaf dianggap kuat karena antara lebih sahih dan mendekati sahih. Tapi kalau kaul ini tanpa pembanding disebut
pendapat sahih, pendapat ini benar, berarti muqabilnya fasid. Makanya kalau khilaf tidak kuat diredaksikan sahih, mana ini penentangnya fasid. Paham ya? Jadi kayak gini loh, misalnya ono wong welik banget jejer cah ganteng, ini cah ganteng, berarti elek. Dan edukasi iki luwih ganteng, ini ya rontok ganteng. Makanya dibedakan fa in qawiyal khilaf qultu al aso, berarti kaul pembandingnya agak sahih. Wa illa fas sahih, kalau lam yakwal khilaf berarti yang benar kita katakan sahih, yang lain fasid. Maka sebenarnya kaul aso dan sahih keren mana? Keren sahih. Karena penentang sahih kaul fasid. Penentang aso masih agak sahih. Tapi kadang di Jawa itu salah paham, yang oleh asoh itu lebih keren. Makanya kayak kue misalnya cerdas sana, kue itu alim, aja ini lebih keren timbang luwe alim. Maksudnya alim timbang peduli, timbang wong Islam. Mereka luwe itu butuh perbandingan apa? Butuh perbandingan. Nah, tapi kalau alim itu liane alim. Ya jadi ini istilah-istilah sing era orisinil. Ya ilang-ilangin apa? Fa in qawiyal khilafu qultu al-asah wa illa fasahun titik. Wa haitsu aqulu lan nalikane ngucap apa ingsun al-madhab. Al-madhab. Ya maksudnya aku itu nyimpen menggawe redaksi pendapat gini-gini alal madhab, apa? Alal madhab. Faminat tariqa ini mongko iku sangka tarik loro awit turuki de boro-boro dalan. Wa haitsu aqulu sekirane ngucap ingsun, maksudnya ning kitab iki an-nas. Misalnya ada pendapat ini alan nasi bahwa mengkote nas itu mriki maknane nas Syafi'i itu teks asline Imam Syafi'i. Maknane saya iso dinego mergo teks asline Imam Syafi'i rahimahullah. Pun titik. Wa yakunu lan ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa wajun apa wajah dhaifun kang apes. Au qaulun utawa pengucapan mukharajun kang den simpul. Au qaulun to pendapat mukharajun kang disimpul. Jadi mukharrat itu benten mbek kharaja, macam bahasa Arab ku aneh. Bahasa Arab niku nak muni misale syaratnya saya salat itu kudu muslim. Wa kharaja fil muslim al kafir. Jadi kalau kharaja itu malah mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang menjadi beda itu kharaja, mengeluarkan yang menjadi beda itu kharaja. Tapi kalau kharaja itu produk turunan min aslin ila far'in. Ya jadi bahasa Arab itu unik. Saya ulang lagi ya. Kalau kharaja pakai tasdid, kharaja pakai tasdid itu keluaran produksi. Jadi dari aslin, ya dari aslin, kemudian ada turunannya. Ini jenis kharaja. Kharaja, apa? Berarti kan turunan ini masih nginduk. Itu jenis qaulun mukharrajun, apa? Qaulun mukharrajun. Tapi kalau kharaja memang keluar kan ada sejenis, apa? Ya, saya ulang lagi, itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ya di semua bahasa Arab seperti itu. Makanya susahnya bahasa Arab di situ. Jadi apa ya? Ya sudah seperti itu memang bahasa Arab. Makanya syaratnya orang alim itu harus malian bil arabiyah. Dia kaya sekali tentang apa? Bahasa Arab. Karena kadang lazim sama mutaaddi itu maknanya beda jauh. Bukan sekedar beda, kadang beda jauh. Misalnya bahwa itu lacut, nah yang bagi sayukjo, parah. Bahwa itu lacut kok yang bagi sayukjo. Jadi marido itu lorong. Nak tamaro itu imbo lorong. Alimah itu ngerti. Nah ta'alama itu maksa ngerti. Jadi wajan tafa'ala itu takallu. Jadi ta'alama itu maksa ngerti. Oke Jawa maknanya belajar. Maknanya belajar wong maksa ngerti. Nah alimah ngerti tenan. Tapi nak ta'alama maksa ngerti. Jadi misalnya sajua itu kendel. Nah tak sajaa maksa kendel. Oke Jawa maknanya ta'alama itu belajar. Apa? Belajar. Kalau baleni malih. Nah qaulun mukharrajun itu akan dikenali oleh orang-orang yang lama sekali belajar manhaj. Saya ulang lagi, yang lama sekali belajar manhaj. Dalam konteks madzhab tentu lama sekali belajar nasus Syafi'i. Belajar nasus Syafi'i. Misalnya begini, ini rumah tenan ya. Sing darani turab itu apa? Ya turab itu dari Imam Syafi'i yang bab tayamum itu ya pokoknya sing lahu hubar. Ono bleduke jenenge apa turab. Sing ora ono bleduke jenenge atin, itu lemah. Nah kemudian turab itu di mana? Ya turab itu ada di atas fauqal ardi. Ya saya ulang lagi, turab itu ada di fauqal ardi. Nah ketika Imam Syafi'i bilang turab itu ma fauqal ardi, saya ulang lagi, turab itu ma fauqal ardi. Maka potensinya qaulun mukharrajun adalah lebih umum ketimbang turab sing lahu hubar, karena ma fauqal ardi a'ammu min ayakuna turaban lahu hubar aw lam yakun lahu hubar.
Nah itu masalah dalam mazhab. Makanya cara Abu Hanifah itu mirip. Makanya kayak Yusuf Qaradawi ini bab zakat itu mirip cara berpikir Abu Hanifah. Abu Hanifah itu misalnya kue tayamum bil jidar yosah, bil ahjar yosah, bil asjar yosah. Kalau tayamum mau nyekel wit ngeten bisa. Karena pikiran Abu Hanifah fatayamamu sayyidan thayyiban maknane turab itu mafaqal ardi. No, mafaqal ardi. Wah kayak Yusuf Qaradawi. Jadi zaman Imam Syafi'i rungono tasoddaqa Rasulullah so'an min tamrin aw so'an min akidin. Kata tamr Imam Syafi'i diganti kutil balad. Paham ya? Karena tamr binisbat di ahli Makkah itu kutil balad. Kutil balad Imam Syafi'i menentukan yang wajib zakat itu kutil balad. Misalnya Indonesia ya beras. Nah celakanya Yusuf Qaradawi maknani kutil balad itu mafaqal ardi atau matum bidul ardu. Jadi cengkeh melebu kakao, melebu melon. Makanya ini kan masalah. Nah dalam teori usul fikih itu begini ya, kalau lafadz am itu harus ditakyid atau lafadz mutlak itu ditakyid, kalau lafadz am ditakhsis. Berarti kalau pakai teori itu wa mimma akhrajna lakum minal ard apa? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nama itu ya apa saja yang keluar dari bumi itu harus dizakati. Apa saja ini umum. Karena Rasulullah itu nyatanya hanya mewajibkan zakat pada tamr, ya sudah tamr saja. Binisbat di ahli Makkah, no? Kemudian tamr oleh Imam Syafi'i di manane kutil balad. Maka umumnya ayat ma akhrajna lakum minal ard dari umum ma ditaksis kutil balad. Yusuf Qaradawi itu pengagum Abu Hanifah meskipun dia ini dibalik. Justru umum itu normalnya bagian ala umumi. Kalau Nabi mencontohkan satu dua hal itu nyontohkan fardun min afrodihi, bukan menjadi mukhassis. Sama lagi ya. Tapi uniknya Imam Syafi'i begini di usul fikihnya Syafi'i kayak lubil usul juga ada perdebatan. Saya ulang lagi ini perdebatan dalam usul fikih. Apakah nyebut khusus ba'dal umum itu nyebut fardun min afrodihi? Apa mukhassis ning gone umum? Oke milih Apa padha ra paham. Kalau yakin ngaji usul fikih mesti ra paham. Kok ya sembulet. Kok kadang sing maca lae ra pati paham. Wong dene guru tugas ya maca wae tapi asline ra pati paham. Artinya memang itu harus ilmu yang dikaji betul ya. Kula baleni malih. Dzikru fardin min afrodil am iku yakunu mukhassisan apa yakunu dzalika dzikru itu berarti dzikrul fardi min afrodil kal am. Kemilan. Itu kan podo mungkin. Ya angan-angan yo jenenge iki engko ngaji mukadimah. Wis pasanan putu wasdina alim yang paham ya alim, ora paham ya alim ra. Ora alim mlebu swarga. Sebenarnya wong alim ketun kabeh, tak jamin. Pengumuman pertama he wong alim mlebu swarga. Barang gelombang kedua dan para penggemar. Jadi rugi dadi wong alim padha wae. Dibule apa? Padha wae. Iya betul. Jadi padha wae iku Abdul Qadir jadi ketua wali itu tirakaten tak ngamek diumumno. Abdul Qadir silakan masuk surga. Kalau setelah ngamale akeh tirakate akeh. Barang pengumuman kedua dan para penggemarnya. Akhirnya ya serasa alim, sementing jadi penggemarnya wong. Kalau jadi wong alim kadang ya rugi. Karena ini juga ini gelombang kedua. Tapi dianggap niati khidmah Islam wis rugi rugi seger no. Tak baleni malih ini. Ini ilmu yang jelimet sekali. Apakah zikrul fardi min afrodil am itu taksisun di dalikal am utawa ya mau dikru fardin min afrodil. Nah cara mazhab Imam Syafi'i ya mungkin dua-duanya. Nah cara Abu Hanifah milih satu yaitu dikru fardin min afrodil am. Misalnya contohnya ini, misalnya contoh gampang. Misalnya saya punya uang atau mayoran. Umumnya kiai itu kan lomo. Ya, karena umumnya kiai lomo, misalnya aku terus ngomongin neng Ali berganti nggak ada badrun. Berarti kata badrun ini nas badrun apa? Karena saya ingat badrun tak sebut badrun. Apa badrun mewakili kata santri? Itu kan sama-sama mungkin.
Ketika nyatane dipangan munah kan ya ikhlas, dipangan aab ya ikhlas. Karena saya nyebut Badrun itu spontan saja, Pak. Spontan. Nah, berarti zikru Badrun itu nas kudu Badrun apa zikru fardin min afrodi santri, kemudian sing al-madhkur yang diingat itu Badrun. Maka dalam usul fikih Nabi nyebut nama itu tidak qayyid, nyebut adat ya tidak qayyid, bahkan nyebut sifat pun tidak qayyid. Karena potensi nyebut itu ya gampangnya yang diingat. Saya berkali-kali nyontohkan, misalnya Mbah Mun ada tamu, terus Ai bilang, lam salam, Rene, tamuku hormat. Kemudian Muna dengar tidak ke situ itu kan angkuh. Karena kalau salam nggak ada, Mbah Mun itu butuhnya ada orang yang hormat tamu. Meskipun yang disebut salam, karena yang kulino atau candalem. Sekarang nyebut salam itu kan nyebut fardu min afrodiman sing bisa korot bebas, yang bisa memuliakan tamu. Apa nas? Itu pasti butuh korena. Saya kemarin mencontohkan. Kalau itu umum ya umum. Jadi lafadz nas justru tetap umum meskipun disebut. Karena semangatnya adalah sing iso nyugoi tamu. Apalagi pas itu salam misalnya enggak ada. Tapi ada lafadz-lafadz yang nas itu menjadi mansus. Misalnya masalah kawin kemarin tanda. Sekaruan karti aku ditokno salam. Bareng wayahe akad, "Cung salam cepet." Terus munah sing rono. Mergo kartiah ditintokno salam. Salam ku santri. Nak ngono ora kudu salam aku maju. Ini cara korena kan tidak mungkin. Karena nikah itu pasti khusus. Tapi kebalikannya itu pasti santri goblok. Tadi saya kan berkali-kali misalnya ngundang cung celokno mahbub. Ternyata Badrun dengar enggak ke situ karena mahbub baru itu kan angkuh sekali. Karena menjadikan yang diperintah sama sekali tidak ada. Sehingga zaman dulu Nabi ya biasa nyelok Abu Dzar yang datang Abu Hurairah, nyelok Abu Hurairah yang datang Abu Dzar. Sehingga ketika hadis itu khusus tidak ada pengaruhnya. Coba wiridan yang kita baca sekarang itu kan semua riwayat itu ya Abu Dzarrin inni uhibbuka, apa? Sebagai riwayat ya Mu'ad inni uhibbuka atau siapa saja pokoknya disebut. Fala tada'anna dubura kulli sholatin, sebagai riwayat faqul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikra. Itu 11 Nabi nyebut ya Abu Dzarrin, ya Mu'ad, jelas disebut nama. Apa kemudian wiridan itu untuk dua beliau tok itu kan tidak ada. Laqo ilabi. Karena nyebut Nabi ya karena yang di depan Abu Dzar ya Nabi bilang ya Abu Dzar, karena yang di depan beliau yang Mu'ad ya bilang lauka namaka nahuma ghairuhuma ya laqala hakada, tetap sama. Tapi kalau dinikahkan enggak mungkin. Pikirannya kartiah itu untuk salam, untuk cah unik, ini pengagum wajah unik misalnya. Nah bayangkan makanya perdebatan usul fikih itu ya ada salahnya, sebagai ilmu itu ada salahnya. Tapi salah ketika kaidah saja. Ketika tafasirul umur itu tidak salah. Salah ini loh namun ilmu itu nak umum kan mesti ono salah. Misalnya gini, nak ono mutlak di taksis, ya, nak ono mutlak di takyid, misalnya nak ono am di taksis. Ilmu itu belamjar, ono salah. Ono salahnya tadi. Iya kalau masalahnya itu am dan taksis atau mutlak dan taksis, jangan-jangan nyebut yang khusus itu zikru fardin min afrodi. Hingga aku mendingin cung berkat itu kayak nobat. Kan bukan berarti yang lain haram makan. Karena bisa ada tiga itu loh mau dipangan sopo airi. Nah soalnya makanya masyhur nih usul fikih Nabi nyebut sifat ya ada kok, nyebut adat ya ada. Hingga di ilmu bil usul itu ada keterangan Nabi menyebut sesuatu itu satu karena menjadi catatan hukum. Tapi uniknya ulama bilang kemungkinan itu kecil. Saya ulang lagi kemungkinan itu kecil. Kedua menyebut itu lihadisati soal karena ada pertanyaan tentang itu. Kemudian pertanyaan itu diulang oleh Nabi. Tapi la likos dinafi wirihi, bukan niat menafikan yang lain. Itu termasuk masyhur itu. Oleh lubil usul dicontohkan misalnya Nabi gini, Muna takok Nabi ya Rasulullah hal fil ghanami zakatun, apa kambing itu wajib zakat. Nabi mengulang lil ghanami zakatun, kambing itu wajib zakat. Kan enggak bisa kamu mafhum wa alal baqar la tajibus zakat wala apa ibil la tajibus. Itu kan ulama geblek. Meskipun Nabi ngendikan lil ghanami zakat. Enggak iso terus. Waqat suraha Rasulullah bi anal ghanam tajib ali zakat la ghairihi yo sarap ulama sarap kudu diobatno yo napa. Nabi ngendikan ghanam itu karena mengulang. Pertanyaannya memang halil ghanami zakatun ya Rasulullah. Nabi mengulang lil ghanami zakat. Nek waktu gale Gus, nak Muna modok kene jenengan wajib sedekap. Yo Muna wajib sedekap. Terus liane huri aku ora wajib. Sarap mergo ora disebut. Itu kan sarap oh. Oh yo ora goblok meneh sarap napa. Artinya gini, ada bukti penyebutan khusus itu tidak ada pengaruhnya, tetap
hukum tuh ala amihi, hukum tetap am. Paham ya? Nah sekarang problemnya gitu, ketika Nabi nyebut tamer, wajib zakat tamer. Imam Syafi'i sudah mengumumkan kata tamer, tapi umum sing semi khusus karena hanya kod. Era Yusuf Qaradawi kata tamer kata kod diumumno, pokoknya kuluma tumbituhul arat. Dan dia fatwa masif itu sampai wajibkan zakat kakao, cengkeh, melon dan sebagainya. Karena cara pikiran ini wa mimma akhrisna lakum minal arat ya apa saja. Tapi Imam Syafi'i dalam kitab betul lafadznya umum, tapi kita tidak pernah dengar Nabi zakati khodrowat, zakati fawakih. Berarti ini am sing makhsus. Itu cara pikiran Imam Syafi'i. Karena kita tidak pernah dengar. Andai kan betul ma'akhrusna lakum minal arat adalah umum, kita dengar dong zakatnya khodrowat, fawakih zaman Nabi. Tapi nyatanya kita tidak dengar. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada potensi am, kok ada khusus itu apa? Khusus ini memang mentaksis am itu? Atau sebetulnya nyebut khusus nyebut fardun min afrodil kalam. Ya itu masalah. Ya sudah biasa saja. Sama rata kok carane roh ya alim kok ora ora. Tapi jelas itu bisa dideteksi ya kayak tadi. Ketika yai menghendaki co ngomah kok rusak kabeh salam. Tentu maksudnya itu siapa saja yang ngresiki dalam. Misalnya candalem 15 ya tentu di antara cah 15 itu. Tentu mengamankan bertahap namun jangan langsung cah santri liya karena pasti tidak ngerti dalam. Ya tadi misalnya dalam 15 dari kata salam menjadi 14 ini nominasi sah karena duwe kemampuan nyapu dalam paham gitu. Ketika 15 benar-benar enggak ada santri siapa saja karena bisa mengganti fungsi nyapu tadi. Tapi tentu yang terdekat yang sejenis dulu. Makanya menurut saya Imam Syafi'i itu pinter. Sudah kalau yang dekat dengan tamu ya kod dulu jangan langsung matum bitul arad. Paham ya? Ya seorang lagi potensinya ya candaleme Mbah Mun itu 10 misalnya. Yai nyebut. Cung salam kan nyapu. Tentu misalnya salam enggak ada yang paling potensi masuk kan 9 ini karena punya kemampuan nyapu. Paham ya? Dan lebih dekat lah memahami yang dikersano ya itu lebih dekat. Tentu ini gak mesti gampang masuk. Tapi ketika 10 ini benar-benar enggak ada, kemudian ada santri mutatawi yang enggak candalem nyapu. Kira-kira diapresiasi enggak sama? Tentu diapresiasi. Karena ya tadi fungsinya atau sekedar nyapu. Makanya ketika tamer itu diartikan kod itu lebih dekat. Salam kon nyapu. Berarti yang paling dekat adalah tukang sapu dan paling dekat adalah candalem dulu yang masuk. Jangan orang lain. Kenapa? Jangan orang lain. Makanya Imam Syafi'i makna di tamer itu kudu dalikal balad atau kudu balad. Setelah itu lebih umum lagi era Qaradawi misalnya apa saja. Apa saja berarti tadi. Ya, ketika terus misalnya Yusuf Qaradawi atau Abu Hanifah lah yang keren itu Abu Hanifah karena Yusuf Qaradawi pun induk ke Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah ditanya Imam Syafi'i misalnya debat. Ya Abu Hanifah, kenapa kamu wajibkan matum bidul ardu semua? Padahal Nabi hanya menyebut tamer. Nabi nyebut tamer, nyebut fardun min afrodil al. Ora kok jadi mukhassis lidzalikal al. Itu cara berpikirnya siapa? Amma Abu Hanifah, paham ya? Paham ya? Jadi aku ngekei berkat munah, itu bukti aku peduli ning santri. Ora kok taksisu munah, sehingga dimakan siapa saja. Sah. Paham ya? Tapi ya benar-benar ada fardun itu yang taksis. Kayak tadi kasus nikah itu pasti taksis. Cung, salam konang rene iki suwayahe nikah. Utawa ngene, cung ana bapake salam celuk terus ki ngartekno. Salam ku santri liyane sapa ya oleh kok kan bapake. Wong bapake kok pokoke rai liya kan. Ya itu kan tapi sama-sama mungkin. Ya, makanya kemungkinan nyebut apa? Fardun wae ya, fardun min afrodil atau mukhassis lidzalikal itu potensi. Bang ya. Ya yang benar mana ya delok-delok. Misalnya seperti ini pasti benar. Misalnya kamu kalau naik Innova pasti donga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Padahal ning Quran jelas wal khaila wal biwala wal hamira ditaruh kabua wa zina terus apa ya terus kita tahu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana. Pasti kita sepakat. Al-mazkur adalah khail sebagai marko. Al-mazkur adalah kuda. Tapi ketika awal nyebut kuda itu maknanya kuda apa? Mutlakul marko. Tentu maknanya mutlakul marko. Sehingga kita naik di Innova ya baca itu, naik pesawat ya baca itu, naik kapal ya baca itu. Kamu tidak bisa mentang-mentang. Oh Allah nyebut nak naik kuda itu mau subhanallah. Berhubung Innova juga kuda, ya rasa dongo itu. Sarap, Innova. Sarap. Itu kan ada bukti bahwa nas itu layu fitu taksis. Jelas Allah nyebut khail, biwal.
Apakah naik pesawat tidak baca doa itu? Tentu kita baca. Karena Allah nyebut khair dan zikru fardin min afrodil marko lataksis lidzalikal marko. Paham ya? Nah itu bayangkan kalau di Quran itu seperti itu. Sono wong istihad mau modal terjemahan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kata tadi. Jadi ketika Allah nyebut congken anu Pak Jaran, iku maca donga subhanalladzi sakhara lana. Kita yang cerdas pada maknani congken nak numpak tumpakan cek jaran dan selain jaran. Karena itu ekspresi syukur ya kamu baca. Paham ya? Ya tapi nak misalnya kalimatnya jaran tidak dalam konteks syukur margo, misalnya kalimatnya ini, cong aku itu butuh balapan, tukokno jaran. Tapi maknanya ini, jaran itu kewan, tukokno pite. Wah ya sarap, kami itu balapan kok pite. Mergo jamek podo-podo kewan, itu ya sarap itu. Jadi itu kan itu sudah diukur. Mana fardun yang mukhassis, mana fardun sing min afrodil dari kalimat. Tapi tak wae dadi wong alim paham ngaji wis ngono ora tau. Mulane ilmu usul fikih wis ilmu paling ra menarik. Kalau riyen mulang teng sarang wis kabeh tak biji 6 mergo ya padha ra paham. Kalau riyen ngaji usul fikih teng MGS iku gak tau dibiji 6 nambah kamu. Mergo ya kabeh dibiji papat ora tau dibiji. Karena nek kula niku kula paham banget usul fikih. Baru sing pinter musane, dia kok malah mari bingung. Dari dia ini, mas kita mari bingung. Karena tadi ya memang potensi itu ada semua. Nah, makanya apa usul fikih itu memang sebaiknya enggak dipelajari. Orang liberal sampai liberal itu sangune usul fikih. Saya kira usul fikih buat berkira karuan. Makanya ini kan bein ada orang liberal, bein ada orang pinter. Ya sudah gimana ya sudah takdirnya ilmu memang gitu. Yang paling saya kenang dawuh Mbah Mun itu satu dalam hal ilmu. Fa innal ilma idza ulifa qara'ahul fajir was shalih. Wa ilmu itu. Karena ilmu sekali dikarang maka dibaca orang fajir dan orang saleh. Coba ilmu usul fikih jadi liar. Orang-orang liberal pakai usul fikih jadi liar. Ya akhirnya baik sama saya. Coba misalnya saya baca gini namanya. Wa qulu linnasi husna wa ahsinu atau apa saja. Berbuatlah baik sama manusia. Orang-orang Islam yang soleh tentu gak enak apa wong kafir harbi itu kafir harbi ini lafaz nas ini maksus apa? Maksus. Gak boleh dong baik sama kafir harbi berarti i'anah alal kufar ada kafirin apa? Harbi karena orang liberal enggak nyebut kata mukmin lil ghalib karena mukmin manusia kafir juga manusia. Wah itu kan jadi liar kalau sudah sampai isu gitu kan liar. Sama pikirannya santri wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin alamin yang mana pikiran liberal ya alamin apa saja makanya di tengah ini kena orang soleh rusak kabeh kena orang soleh rusak kabeh kena soleh balul cara bamu nek soleh tenan niku balul repot coba kena mana nih alamin itu siapa santri sing soleh milih wah alamin itu khusus ono alim mukhasis. Nah itu bayangkan di semua Quran seperti itu. Malah kalau senang ilmu usul fikih ra laris ning pondok kula. Ya ini mulang ya males, santri ya. Males tapi tetap muqarrar, tetap sebagai pelajaran giling-gilingan ilmu iki penting. Tapi ra perlu nggo kenaikan apa kelas. Kalau dia sering kan biji mana guru-guru. Biji pinten? Piro Gus apik? 4 kabeh apa 6 kabeh? Terus keterusan kan kalau tadi biji ra 6 kabeh, 4 kabeh sing iso ya ngerpek. Padha ra isane. Lho kok nek iso dhewe nak digo alat memahami Quran ra perlu go alat tes. Nak pancen nanti alim ya ben digo pinter-pinteran dhewe. Ya makanya kayak sekarang lagi misalnya ketika seseorang itu makan satu kacang menjadi batal itu karena makan apa karena idkhalus syai' fil jawf kayak seperti itu. Ya ketika saya makan satu kacang ini saya batal puasa itu karena makan yusamma dzalika aklan atau karena idkhalus syai' lima yusamma jawfan. Nah, orang fikih itu pancen bulet. Darane mergo idkhalus syai' lima yusamma jawfan. Wah, akhirnya ulama sing ekstrem ngorok kuping ya batal mergo nglebokno barang ning jero. Nglebokno ngene ya batal gara-gara kan yo repot. Tapi pikirane wah mosok ta ora mangan kok batal. Cara kula iki ning ati kula fikal bisa mosok ngono ae kok. Ngono ae kok. Terus untungnya apa? Maksudnya kan rugi.
Nah makanya pertanyaannya, saya ulang lagi, ketika seseorang masuk kacang ning mulut, terus dikunyah, terus ditelan, batalnya itu karena makan. Apa itu halusnya? Ayo jawab. Kalau karena makan, ya berarti gini itu gak kategori makan ya dulu. Paham ya? Tak warai pinter kok tambahku. Nah, kalau batal itu karena makan, berarti gini itu tidak makan, goreng-goreng kuping. Tapi kalau itu berartikan idkhalus syai' lima yusamma jawfan. Ya berarti gini itu batal. Karena idkhalus syai' fi jawf. Gimana? Nah, fikih matang itu sudah milih kaul mana sudah milih. Sebetulnya di usul fikihnya masih diperdebatkan. Ya sudah seperti itu wilayah miliknya. Nah, cara mazhab Hanafi ke wudu ning kene kok ana lumah sak delemok ra rata, cara Abu Hanifah ya sah. Kok cara Hanifah ya ngono iku jenenge darani baso rai, ya segerung ngene ya baso rai. Urang sithik ya tetep ngono jenenge baso. Imam Syafi'i detail diukur min mana biti sa'ri rasi wa min somakhe udunai wa min multaqal dakon. Duwet teh. Karena sing jenenge rai ku iki. Lah nek ninggal salah sitok la yusamma ghusal wajhi mergo ana sing matruk, ada yang diting. Tapi cara Abu Hanifah, misalnya kita gebyur raimu ora rotolah daran gebyur rai ta ora? Ya gebyur rai. Ya wis ngono kuwi. Itu kayak teori masoduk, mayasduku alaihi ismu kada. Sing kecelok ngene ya wis. Ya sudah. Nah, usul fikih ada teori mayasduku kada, masoduku alaihi kada. Itu madzhab apa? Itu kan ya enggak ada selesai. Nah, kok nyembelih pitik misalnya. Umumnya wong nyembelih iku kok. Nak kok kene jenenge apa lam cara Jawa? Enggak nak kok kene kok. Enggak nyembelih pitik kok jidok. Utawa konaker ya. Bahasa Arabnya mriki kan unuk, mriki unaker. Makanya ulama berdebat, misalnya wong nyembelih pitik kok jidok, halal apa enggak? Mergo definisine apa sing darani nyembelih iku piye? Kowe milih apa? Gak iso. Selama ini kan gue baik-baik saja, mergo ora tau mikir mah. Enggak darani nyembelih. Sing darani nyembelih. Masuk ke Abin Arifin yang darahnya nyembelih itu memotong leher hewan. Dari mana? Jadi, ini bayang podong alimin, jadi Abu Hanifah ketemu bisa. Nah, orang alim kan, semua seneng mangan apa pitik. Enggak darahnya nyembelih. Sing darahnya nyembelih. Motong leher. Terus misalnya pertanyaan dari mana? Kayak dari depan, dari nakher. Pertanyaannya. Dari nakher itu etika apa syarat sah? Kan aja. Mulane beja-bejane wong zaman akhir wis ora istihad terus maca kitab. Jadi mudin tok opah udah. Nah, pertanyaannya sedarane nyembelih wis. Enggak jawab wis sedarane nyembelih. Makanya jadi perdebatan. Terus ana ulama guri-guri mulai ndakek nak nyembelih iku mateni kewan sing duwe nyawa dengan cara yang syar'i. Akhirnya kan gak jelas. Mergo nek sing mbok arani nyembelih iku motong leher, resikonya adalah nek ana jaran lari atau apa sapi lari. Baik sapi hutan maupun sapi biasa tapi sudah nadda, sudah liar. Itu misalnya terus dipanah utawa wong nombak, kemudian dia lumpuh dan kebetulan belum disembelih mati halal enggak? Halal kan? Halal. Iya, buruan liar, termasuk liar yang dari insiah sekalipun yang pernah insiah kemudian liar. Ya misalnya wedhus lah contohnya, wedhus liar. Apa dicekal kangelan terus dipanah, terus mati. Halal enggak? Halal. Itu lewat bulu enggak? Jadi ada sekian contoh yang maknanya nyembelih itu tidak seperti itu. Okay. Terus lagi yang hidup. Nah, kata hidup misalnya, kalau nanti teng naruhan kulon itu mau pitik juga gue ketepri destek, uang itu lalar atau santri, gue sih halal tau rayu. Biasanya kan harus kejat-kejat jadi sebelah, kejat-kejat di sebelah. Pas kalau liwat nong, gue sih halal dah, kagak gue halal, tapi ojo kagak aku. Mergo aku serawongi kowe iman, kok pitike gedhi. Cara pitike cilik kan kejet-kejet lah ora disebelah, mergo ora iman, apa? Mboten iman. Saiki sing mari dekne yakin halal mergo gedhi ta mergo kejet-kejet. Enggak jawab. Mergo gedhi. Muga cilik ku. Gak urusan. Nah, cara pikirane mazhab Syafi'i termasuk yang didukungi Anatul Talib.
syaratnya hewan yang sebelum sembelih itu hidup hayatan mustaqirah, hidup yang keceluk hidup. Sehingga hayatan muttaribah atau hayat sing ghairu mustaqirah. Yang andai kan dibiarkan pun pasti mati. Kayak wong koyo pitik kepelindes terus. Nah, terus kepelindes ndase. Kan meskipun kepelindes kan langsung mati. Karena untuk mati akan konfirmasi be Israel barang itu kan enggak cepet. Kan ra iso pepe kepelindes langsung tak mati kan enggak bisa. Tetap ono masa-masa kecil. Lah ini andai kan enggak disembelih pun kan mati. Nah, yang sejenis ini banyak ulama mengatakan tetap haram disembelih karena fi hukmil maut. Dihukumi karena dia punya kehidupan yang sudah wiru mustaqirah, pasti mati. Pasti mati. Sono ulama sing tengah-tengah. Nak kira-kira urip nganti 5 menit, cara mripat iki jek delok, cara utek jek iso mikir. Iku halal, mergo jek urip ya takoki maksudnya pitike takoki. Nah, kemudian ada ulama, kan model Hanafi gak ngono, pokoknya agar kejet-kejet itu jenenge cek urip. Ya sudah halal. Wong pokoke ngono iku jenenge urip. Cek mustaqirah, cek ra mustaqirah ngono iku jenenge urip. Mergo darane urip iku ora nyawane cek ning kono urung pindah. Kejet-kejet lah. Urip. Ana urip yo oleh disebut. Ya sudah, berhubung pitike gede ana tandap iku wae. Nek pitike cilik mantep sapi. Makanya masyhur apa cara berpikir Hanafi itu gitu, pakai mayas tu kualitas. Nah dalam banyak hal Imam Syafi'i ya berpikir gitu, karena Imam Syafi'i itu murid dari Abu Hanifah. Kita tahu Imam Syafi'i itu ngaji usul fikih Mbak Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Dia itu muridnya bisa Abu Hanifah. Misalnya masalah siktun, bayi keluaran lagi lahir dan tidak pernah hidup sama sekali. Imam Syafi'i pun berpendapat enggak usah disolat. Apa? Karena sing darani solat itu solat alal mayyit, napa? Solat alal mayyit. Darani mati itu ono takot dumul hayat, apa? Takut dalam. Jadi darani mati itu berarti tahu urip. Sementara siktun bayi keluaran sing lahir langsung mati berarti ra tahu urip. Berarti ra perlu disolati karena sing keceluk solat alal mayyit ya solatuman sing takot damahu hayatun. Pernah? Paham? Makanya pertanyaannya, ketika bayi lahir disolati itu karena dia hidup apa karena dia Bani Adam? Usul fikihnya ekstrim. Makanya kalau yang pakai karena dia Bani Adam berarti definisinya asal ala surati adamiyin ya disolati meskipun wulida maitan. Debat lagi kan? Saiki sholat alal mayit itu mergo dekne Bani Adam apa dekne tau urip? Ora iso ngaku. Fikih kan fikih mateng wis sak garis karena fikih enggak fikih usul fikih. Fikih mateng. Ya sudah dadi ngene iki wis. Ini tapi ya lumayan zaman akhir. Nah, saiki misalnya pertanyaane, orang salat terus nyolati wong urip, malah nek ora tau urip ora usah disolati. Saiki misalnya ana keajaiban, ana wong kelahiran iku daging sak bola bal-balan. Terus kejet-kejet, mbok salati to ora? Bariku mati, bar kejet-kejet iku mati. Mbok salati to ora? Tau urip lho. Tapi ora suratu adami. Rupa bal. Gimana lho? Ora iso ta gitu. Kira tau mikir. Makanya ini salat alal adami atau salat sing takut gak mau kaya. Sing darani salat mayit, salat sing tau. Nah, kira-kira perdebatan fikih ya begitu terus. Ya itu sudah ada yang mansus, ada yang mukharaj, ada yang. Nah, ini kalau suwun ora usah sinau usul fikih. Takdir ngalim ya kok iso-iso dhewe nek ora usah. Jadi kalau dikajian mulang usul fikih. Jadi dulu Mbah Zubair alim usul fikih ngaji Mbah. Biasa. Zaman Mbah Sahal urip alim fikih ngaji Mbah Zubair. Beliau di kitab Thariqatul Usul, napa? Thariqatul Usul fi syarhi bil usul. Yang ngajar di kajian saya kita. Dia kalau ngajar tapi ya ora tenanan, dia kalau bujane. Karena nak tenanan sing sekuler ta sekuler. Tapi nak ora tenanan sing khusyuk itu terus bento. Perkara wong khusyuk biasane tekstual, napa? Tekstual. Banyak masyhur guyonan Mbah Mun zada khusyuan zada. Tambah khusyuk tambah bento. Mergi wong khusyuk mesti tekstual. Oh resiko banget. Jadi kira-kira wong khusyuk mau takjil sunat ku nak tamer, nak ora tamer gak sunat. Go Nabi ngutus takjil nganggo tamer. Jadi akhirnya koyo PKS ya nak. Koyo lho.
Kalau pikiran usul fikih kan gampang, tamer itu halawiyah. Ngarono tamer cek degan, cek es teh, es puding pokoknya manis. Karena maknane tamer itu halawiyah. Ya jelas tamer itu ora rokok gak mlebu mesti. Jadi sehingga Kiai Jawa ya rileks ae ya. Ya semisal enggak ada tamer ya halawiyah lah cek degan, cek es teh. Ya sudah karena maknane tamer itu halawiyah. Dan menurut saya benar itu, tanyakan ahli medis. Ketika orang itu drop tenaganya karena tidak makan, yang paling bisa mengendalikan energi adalah hal-hal yang manis. Gak ada ahli medis mengatakan harus tamer. Berarti ketika Nabi nyebut tamer, kata tamer ganti saja dengan kata halawiyat. Berarti Nabi dzikru fardin min afrodil halawiyat. Latayen kudu tamer. Nah, itu jenis ilmu usul. Sehingga semua wiridan cek Nabi dawuh ya Abu Hurairah, cek dawuh ya Abu Dzar, cek dawuh ya Mu'ad, tetap wiridan ini jadi umum. Karena Nabi nyebut seseorang itu nyebut dzikru fardin min afrodi ummati lal murad takyen nang Abu paham ya? Jadi begitu seterusnya dalam konteks-konteks usul fikih. Fa minal wajhi qultu al-athar mulane dari sunah rasul piye. Ana muni sunah rasul sik tak analisis usul fikih. Usul fikih sing piye sembah pokoke. Wayan kunulan ana iku gunaka ing dalem kono-kono panggunaan apa wajib event kang apes au qaulun utawa pendapat utawa qaul mukharrajun kang den simpulno. Lah tadi ya mukharraj itu yang sejenis dengan aslinya, bukan yang beda jenis. Jadi kalau kharaja itu keluar yang liar, yang jadi mustasna, paham ya? Nah mukharraj itu produk apa? Produk. Wahai tu aku lan sekirane ngucap sapa ingsun al jadid. Ketika aku bilang al jadid, maknane fal qadim mongko te kaul qadim khilaful jadid. Awil qadim, atau aku muni al qadim. Tapi nanti seringnya di aplikasi itu ada kata alanya, apa? Nanti di aplikasi kitab alal qadim, alal jadid. Wahai tu aku lu awil qadim, au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Wahai tu aku lu wakila kada, bahwa wajun dhaifun masyhur itu. Kalau ada kata kila berarti bahwa wajun dhaif. Karena kila itu sigot tamridi. Wasohehu te kaul soheh atau pendapat soheh atau wajah soheh awil asoh khilaful kil. Ya pokoknya kalau dikatakan kila berarti wajhun dhaif. Wasoheh awil asoh khilafu. Wahai su aku lu wafi kaulin kada. Sebagian pendapat begini, farrojah khilafu. Berarti agar ana wafi kaulin kada, farrojah khilafu. Kalau kaul sing unjuk khilaf. Wa min halan iku setengah saking nafais masailu ta pira-pira masalah. Nafisatun kang indah adumuha kamu pola ingsun ha ing masail ilahi maring kita muharrar yang bagi ingkang sayuk jopo Allah yukhallain tora den sepek napa alkitabu kitab minha saking masail nafisa. Bon niki komentar Imam Nawawi. Ini kula nate bilang dadi Rafi itu sama Nawawi itu kakek 3 guru. Kados kula tidak lupa ya karena Imam Nawawi itu ngaji sama jenis Kamal As-Salar ngaji fikih lho guys. Saya ulang lagi ngaji fikihnya. Kita tahu kalau ngajinya anak beliau diantaranya kan sama Ibnu Malik, sama Sohibul Alfiyah. Tapi kalau ngaji fikihnya dia spesialnya sama jenis Muhammad Kamal Salar. Nah ini Kamal Salar itu pernah ngaji sama Syekh Muhammad, pengarang kitab Syamil. Terus ini pernah ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Ghazwini, pengarang kitab Hawi. Nah, kemudian ini yang muridnya Imam Rafi. Yang muridnya siapa? Imam Rafi. Berarti Imam Nawawi itu dengan Imam Rafi itu terpaut berapa? Sekitar 3 guru atau 4. Pokoknya saya nyatakan saya dengan Mbah Mahfud. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud. Berarti Imam Nawawi, Kamal Salar, terus Muhammad Sohibul Syamil, Sohibul Hawi, terus Imam Rafi. Jadi guru kelima. Berarti ada 3 orang kan? Ada tafawud 3 orang. Terus Imam Rafi itu punya guru namanya Muhammad bin Yahya. Itu muridnya Imam Ghazali. Jadi Rafi sendiri butuh murid sama siapa? Makanya nggak ada kitab kecuali induknya itu Al-Wasit sama Basit. Jadi sebetulnya Imam Ghazali itu nasibnya rodok sial nih bab fikih. Dia itu penemu fikih. Semua fikih itu nginduk kitab Wasit sama Basit. Muharrar sendiri itu menyimpulkan dari Wasit dan Basit. Jadi muharrar. Tapi setelah Imam Ghazali ngarang Ihya, itu wong lali nek dekne mantan ahli fikih. Jadi ya rodok sial Imam Ghazali sakake berarti. Makanya Ihya itu enggak lepas dari fikih. Ihya itu ditabwe pakai fikih, ada toharo, ada bab salat, bab zakat dan semuanya ada komentar fikihnya. Dengar-dengar wong nyimpulno Ihya kitab tasawuf. Iku sing muni ngono tak jamin ora tau khatam Ihya. Kok krungu-krungu nek Ihya kitab tasawuf. Siapapun yang ngaji Ihya min awali hatta akhiri pasti tahu itu kitab fikih. Justru tasawuf selingan, Ihya itu tasawuf itu selingan. Kalau nanti sinau khatam, kita tasawuf ning ndi cara kuwi biasa wae kitab fikih.
Wong ora tau ngaji-ngaji, nah wis ya utop kok tasawuf sing ndi ora ro. Ya Allah subhanallah. Nah Wasit Basit ini kemudian kitabnya besar terus ditahrir jadi kitab Muharrar. Karena Rafi itu putu murid. Nah kenapa Imam Ghazali alimnya di fikih? Karena dia memang gurunya guru fikih. Dia punya guru Imam Haromen, memang guru fikih. Imam Haromen punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. 14 jilid itu ada kitab. Nah Imam Haromen ini yang mulai tradisi syarah. Jadi dia nyarai Mukhtasarul Muzani. Apa Mukhtasarul Muzani? Itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayat. Makanya qala fin nihayah itu karangannya Imam Haromen. Nah, ya sudah seperti itu terus. Nah, Muharrar yang diklaim Imam Rafi'i kitab terbaik di fikih karena sudah ditahrir. Apa sudah ditahrir. Udah Imam Nawawi direvisi lagi, tapi setelah 3 guru tadi ya, tapi mengalangkai 3 guru karena dia ke Imam Rafi'i itu sampai 5 generasi. Jadi Imam Nawawi itu saking tahqiqnya itu. Imam Nawawi itu orangnya pede, sekali. Itu pernah didebat, mungkin Anda salah kutip. Jadi dia pernah nyarai Muharrar, kemudian ada penggemar Imam Rafi'i. Ya setiap generasi kan pasti ada penggemar. Taruh saja kayak Wahabi, mungkin kan lebih mengidolakan Ibnu Taimiyah. Nyebut Ibnu Taimiyah kan superior, Syekhul Islam. Imam Ghazali tersangka anak ning Wahabi, paham ya? Boleh kita pikir ning Mekah kangelan. Wahabi ora pati ngakoni siapa? Imam Ghazali tapi nak muni Ibnu Taimiyah kan kurang. Dan ning NU kan Ibnu Taimiyah iku gak keren, man gua malah. Sing keren iku jadi ulama kan ya nasib-nasiban, fene kan ya beda-beda. Nah ning wong ahli hadis mungkin Imam Ghazali biasa saja. Bahkan hadisnya sering dibully. Tapi nak ning hadis kan keren Imam Bukhari, Ibnu Hajar, Al-Asqalani kan ya setiap orang. Paham ya? Nah, aku keren di dunia hoax, pencipta hoax. Setiap orang kan punya nah resiko itu adalah begini. Resikonya adalah makanya ketika beliau-beliau fatwa fikihnya itu pasti direvisi oleh man ba'da. Nah, revisi itu kemudian Imam Rafi'i ini silakan Al-Muharrar. Ini sudah saya pilihkan dari sekian kaul, sudah saya teliti. Al-Muharrar. Nah, Imam Rafi'i itu masih berbau Ghazali, jadi karena dekat ya, periodenya dekat, karena hanya tinggal 1 murid tadi. Itu masih gaya Ghazali. Sehingga masyhur beliau bilang, ya sujud itu apa sujud itu? Ya sujud itu watul jabah alal ardi. Sehingga dia mengesahkan sujud model cilik-cilik asal watul jabah alal ardi ya sah. Itu mirip Imam Ghazali. Era Imam Nawawi karena dia ahli hadis juga. Qultu al-asah wujudu sab'ati a'dhum. Yang sahih adalah mewajibkan 7 anggota terlibat sujud. Beliau ngendikan li hadisi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin al-jabha wal yaden wa rubaten wal qadamain. Jabha 1, yaden 2, rubaten 2, qadamain 2. Sehingga Imam Nawawi berpendapat sujud untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Paham ya? Ya sudah. Imam Rafi'i enggak. Nanti lihat. Imam Rafi'i mengatakan enggak. Ya sudah. Al-asah ya sudah, sujud itu cukup pakai jabah. Makanya kalau ada pertanyaan, yang diarani sujud itu piye? Nah lucunya semua orang menjawab, sujud itu ibadah paling hebat karena anggota tubuh paling mulia yaitu batuk atau kepala dibenturkan di bumi. Ya sudah, berarti syaratnya sujud sebenarnya waktu jabah al-ardi, dan itu yang dipikir Imam Rafi'i. Nah Imam Nawawi berdasar hadis tadi harus melibatkan 7 anggota. Tapi udah Imam Nawawi mengatakan al-asah ndak, sujud harus 7 anggota. Kalau ndak sah. Tapi Imam Nawawi tetap menuso dibully mbek Sarah-Sarah, kata Sarah-Sarah. Tapi saya bersaksi Imam Syafi'i ketika di kitab pernah mengesahkan sujud tidak melibatkan 7 anggota. Saya cek di kitab ternyata Imam Syafi'i ngendikannya gini, ngeper. Saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan enggak pernah bilang sah ndak sah. Wa awaddu kadza wa uhibbu kadza wa akrahu kadza. Saya senang kalau orang-orang sujud itu ya 7 anggota. Karena ada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azim. Dia ngendikan wa uhibbu kadza, saya senang. Tapi wayah tamilu, kata beliau, saya masih hafal tadi. Wayah tamilu sujud alal jabah tok ya sah. Kata Imam Syafi'i tapi bilang yah tamilu. Berjudi lah, mungkin sah, mungkin enggak. Kalau hanya pakai jabah. Tapi alasan Imam Syafi'i masuk akal. Karena Nabi kalau wiridan hanya mengatakan sajadah laka wajhi, bukan sajadah laka wajhi wa yadi wa rubbati. Tadi ya. Karena Nabi wiridannya hanya bilang sajadah laka wajhi. Ya sudah, berarti enggak perlu enggak perlu rubat. Tapi yahtamilu, saya ulang lagi, yahtamilu bisa ya. Tapi tentu yang aman ya sujud ala sab'ati a'dhumin karena
yang bilang alal jabah pasti darani sah. Karena sujud super lah kan. Ala sabati argumen ini sujud super. Pemenang kota kono ahli yoga, wah ini fungsinya peregangan. Wah mata ini, wis paling mangkel. Kulo tau nang kantor pas ana acara salat khusyuk. Bapak agak datang. Ben teko. Ya salat teko tukokno tiket kan seminar ning kota kan tiket. Ya seneng ya ora. Senenge iku ya lucu wae. Ora senenge terus salat iku koyo senam yoga. Dadi takbir iku jare apa? Ambil nafas. Biar paru-paru. Pokoke fungsine salat iku koyo senam yoga. Kok rukuk peregangan, kok sujud. Wah, apa semuanya fungsi medis. Fungsi medis. Oke, saya pun iman ya, karena nggak mungkin Allah bikin gerakan tanpa fungsi, tanpa manfaat. Tapi masalahnya akeh wong salat loro, sing ra salat sehat. Terus ana takok, ini peregangannya bener kok. Kan ruwet. Jadi mulai aku takok, "Pak Bak cara sampean piye?" Ya piye? Ya wong nganggur wae jar aku. Karena tadi kalau kamu membenarkan itu, lebih ke unsur apa? Medis. Faktanya kan akeh, santri sholat terus kan, sing loro akeh. Sing jogging sugih-sugih ora tau loro, padahal ra tau sholat. Lah kok kula bareng duka tak Gus gunane duka apa? Ya gunane duka ya sujud, Pak. Jare mari jebare rezeki iki ora tau duka ya sugih. Kan saya takut tadi nek kok dibantah. Ya iku ora duka kok sugih, santri duka kok sugih. Dan berkelanjutan lagi mulai bae duka ya melarat sak putune. Padahal dukane mulai bae. Nah daripada rawan ngono ya, duka cari jebaro rezeki yang jelas itu duka itu sujud. Ya kan tadi resikonya ulama. Kue darani sholat rano fungsi medis yo keliru. Masuk gerakan sing digawe Allah kok gak ono. Sini. Tapi nek iku mbok imani, kok sholat kok senam. Yo senam. Aku nek kabur kudu ngene. Renggangkan tangan karena ini mata. Serau sama melo-melo wis biasa wae, tapi ora usah gedhe biasa. Wong sing gawe seminar ngono ya kersane pangeran. Pangeran bagi rezeki macam-macam. Wis ngono wae wis. Pangeran bagi rezeki ku. Ya kula terusno. Wa farrajih wa min hamasa ilu ani nafisa adumuha ilayam bagi Allah yukhalal kitab min. Wa aqulu fi awaliha qultu. Wa aqulu lan ngucap ingsun fi awaliha ing dalem kawitane masail nafisa ingsun ngucap qultu. Artinya ketika beliau mengomentari Imam Rafi'i karena beliau tidak sependapat, beliau ditutup dengan kultu. Artinya gini, kalau beliau tidak bilang kultu, berarti ainu ma kataba iku ainu ma fil muharrar. Sesuatu yang ditulis Nawawi berarti hakikat yang ada di muharrar. Tapi kalau mulai kultu, berarti dia mulai mengkritik atau mengkontrol apa yang ada di kitab muharrar. Paham ya? Jadi gua angker kultu berarti di muharrar direvisi. Paham ya? Kalau beliau tidak bilang kultu, berarti yang diceritakan dia ya kahanan apa yang ada di kitab muharrar. Jadi ngenteni kultu, kalau dia kultu berarti kan komentar apa? Komentar. Kayak tadi Imam Rafi'i berpendapat, ya sujud itu cukup batul jabah. Terus Imam Nawawi bilang apa? Kultu. Menurut saya enggak, harus melibatkan 7 anggota. Ya, makanya beliau bilang sebut ini kan wa aqulu fi awwaliha kultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Mesti wae wa alam. Tapi dekne bar muni kultu ya sadar nak iso wae sing bener Imam Rafi'i terus muni wallahu a'lam. Nah iku kowe iso niru. Wae bar ngaji muni wallahu a'lam. Bon iku titik. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Ini termasuk kekaguman saya sama Imam Nawawi. Wa ma te apa wae wajadta kang metu isira hu ing ma min ziyadati lafdhatin saking nambahi sak lafat sitok wa nahwiha lan sepadane sak lafdhah. Ingsun nambahi alama ing atase keterangan fil muharrar kang ing dalam kitab muharrar iku ngene fa'tamidha. Mongko wajib iktimad sira ha ing ziyadah. Senajan to sak lafdhah. Fala buddha mongko tan kena ora minha sanging ziyadah. Niki hebat tenan. Niki mulane kula nu yakin Imam Nawawi wali karena saya itu sinau kitab Minhajul Talibin itu lama sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Talibin. Mulai pertama boyong ke mriki kula sorokan mbek Casarang ngantos sampean mbek Gus Ahyat kalian Yusuf nganti saniki kula maca temu. Karena menurut saya itu gini menanya apa? Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab dikarang wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qari'. Makanya Bajuri itu sering ngeritik Fathul Qari'. Tapi kadang-kadang beliau jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qari'. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu. Apa? Tapi sebagai syarah, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Wedi nak santriku bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini kalau waca riyen nggih.
apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar maka wajib kamu bikin pegangan. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil Muharrar fa'tamidha fala budda. Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang. Misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya. Kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi itu nambahi kalbun akur, karena kalau tidak akur nggak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah, kemudian dapat alamat itu, dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. Dua, ghairu ma'ruf tidak dikenal. Tiga, sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini Habib, ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi, memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur Imam Rafi'i nak ngarang kitab, kok dia kesulitan lampu itu dia ini sorry itu murah, saking keramatnya sinten Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks, mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Sehingga cerita kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delalah pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa laki-laki ganteng. Singkat cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks. Ya tentu seks liar, seks salah. Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan. Tamu-tamunya kan apa? Ganteng. Nah, sampai apa? Lau annali bikum kuwatan au awi ila kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Nabi Lut bilang gini, ngapain kamu ingin seks sama tamu-tamu saya yang cowok? Harusnya kalau kamu ingin nikmati seks sama putri-putri saya. Karena normalnya lelaki nikmati seks ya sama putri. Pertanyaannya adalah, apakah langsung halal mereka nikmati putrinya Nabi Lut? Kan tidak ada. Itu butuh sekian catatan. Tentu nikah dulu, ada acara syahid dulu. Tapi Quran hanya cerita haulai banati hunna darulakum. Padahal tentu untuk menjadi halal syaratnya kan banyak. Akad nikah dulu ini. Nah itu makanya saya itu enggak percaya ada apa menawa sing anakno terima wong kampus saya enggak percaya ada kajian madzhabul akbar. Itu bahaya sekali, bukan sekedar bahaya sekali. Karena pasti yang diceritakan hukum mujmalnya tidak catatan. Paham ya? Coba sekarang ketika Nabi Lut bilang haulai banati itu putri-putriku, hunna darulakum itu lebih halal bagi kalian. Itu langsung halal apa butuh sekian catatan? Butuh sekian catatan. Akad dulu macam-macam. Gelem dulu. Iya kalau dirabek salam Melayu kan enggak sah. Karena syaratnya wali mujbir itu enggak ada adawah dhohi. Tapi Allah hanya bilang haulai banati hunna darulakum itu kan tanpa catatan. Kamu praktekkan sah enggak? Oh, tidak sah sama sekali, bukan sekedar nggak sah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Quran pun ada tradisi ittikalan ala ilmi qari. Hukum zaman itu sudah ma'ruf, di mana-mana nikah itu ada wali, ada syahid, ada penyerahan putri. Makanya saya bilang misalnya Hasan misalnya tak suruh, San saya belikan kopi. Ya sudah maknanya itu belikan kopi, ketemu penjualnya, kemudian ada akad, kemudian dapat kopi. Karena sing jenenge beli ya seperti itu, apa? Sama sing jenenge halal menikmati perempuan caranya ya seperti itu. Nah, Imam Rafi'i itu masih pakai tradisi itu. Jadi sering beliau selonong saja ngendikan hukum tanpa memberi catatan. Nah, mungkin era Rafi'i itu enggak masalah karena orang masih banyak yang alim, banyak yang waras. Era Nawawi itu masalah karena takutnya umumnya Dewi Rafi'i tanpa catatan ini dikira seperti itu. Makanya Imam Nawawi bilang pasti saya tambahkan beberapa syarat yang Rafi'i lupa membuat catatan itu. Meskipun satu kata, lafdhah itu satu kata. Ini tadi misalnya wa yusannu qatul kalbi. Nawawi bilang tambahi akur karena kalau sekedar kalbun tidak sunat. Meskipun salah lafdhah. Meskipun salah. Makanya ini masalah ya. Makanya saya percaya hidup itu harus ada sakof, harus ada tradisi.
Harus ada tradisi. Misalnya ngaji ya ngaji itu mulazam. Makanya saya tidak senang ijazah amah itu benar-benar sih. Ya meskipun itu terjadi dulu tuh ijazah kok. Wah, mau aneh-aneh. Masuk ketemu Said Muhammad pas kaji. Wah, aku murid Said Muhammad untuk ijazah. Jajal kon maca Syariatul Al-Khalidah, pinter aku. Ya mau ijazah terus kitab terus foto bareng terus muni. Aku lo maca Syariatul Al-Khalidah sinau yo khatam kula korek nganti sani. Kulo sering ketemu game itu. Kulo untuk ijazah mah lulusan Pak. Jadi kitab Said Muhammad piro? Judule ora usah jero deh. Sebutno judule wae. Apa ya? Ono sing iku lho Gus. Lah ngono terus idia mbugo sana tak takobal Allah minkum takobal ya kan. Jadi misalnya ijazah amma resikonya seperti itu. Coba misalnya Nabi Lut meniha ulai banati. Terus misalnya terus lanang-lanang njupuki anak Nabi Lut. Kira-kira disalahno ta ora? Oh sangat salah, ora terima salah, sangat. Maka kemarin ketika saya terjemah Quran di UI sama Pak Zaini, terus kemarin saya konsultasi sama Pak Quraisy itu, saya ngotot sama beliau, sudahlah Pak, siapapun yang sudah alim tafsir, saya mohon sekali, pokoknya bab fikih itu harus diberi catatan. Kalau enggak itu jangan. Beliau ngendikan, iya Pak, ya Gus memang harus begitu. Takutnya tadi, mesti ada fikih yang hilang. Kenapa hilang enggak diterangkan Quran? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Ya, saya ulang lagi, turun ketika hukum itu ma'ruf. Nah ma'ruf udah gak disebut, nah catatan-catatannya agak disebut. Nah sekarang bayangkan kalau ada intiqalul madhab, kayak apa resiko? Makanya saya berkali-kali bilang, misalnya gini, ada cerita Madzhabul Arba'a, Imam Syafi'i mensyaratkan kawin itu ada saksi, Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Misalnya terus seperti itu, tok kan kamu ngira Imam Malik tidak mensyaratkan saksi. Padahal enggak terusannya illa annahu syarratul isya'ah. No? Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi, tapi mensyaratkan diterkenalkan. Ya terkenal itu sak dhuwure seksi. Karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa. Ya jadi cari Imam Malik. Sri ki rabi salam, cukup waline Sri ku nikahno ning salam. Enggak perlu ana seksi loro tatel. Sementing terkenal. Jadi misalnya kawin dumono ning masjid. Saiki salam wis payu tak rabeno anakku iku cukup. Sementing diterkenal. Karena pikiran Imam Malik butuhe seksi ku karena isya'ah. Bisa diterkenal. Lah Imam Syafi'i lucune lho pancen madzhabku mesti mirip-mirip. Imam Syafi'i nyaratno seksi ku loro. Tapi wajibno wong teko ning walimatul urus. Ya akhirnya dadi isya'ah kan. Antar wong teko. Salam wis payu rabi. Nah, akhirnya kan mirip, Mbak. Jadi Imam Malik nyaratno isya'ah tapi nyarat seksi. Jadi pikiran Imam Malik, gunane seksi ku ben ono sing nyekseni nak Sri ku bojone salam. Lah si isya'ah ku fokus syahadah. Isya'ah ku fokus syahadah. Lah terus misalnya mau dinukil tok separo-paro, Imam Malik gak nyaratno seksi. Kayak apa fatalnya? Bener nggih. Padahal ono terusane gak nyaratno seksi tapi nyaratno wajibe isya'ah. Diterkenal kan. Cara kula nggih bener Imam Malik. Imam Syafi'i ora iso mbok salam no. Wong wajibno teko ning undangan walimat. Wae buyute Isa. Yo den cara santri dibuli untuk kado boto macam-macam. Wakan wala elek ku werdusi sone sak kedus mertuane seneng juga dibuka. Masuk. Paling kaya ora santri di mantu apa? Santri. Waduh kedusan nang ngene mertuane iku barang barang dibuka kok santri-santri ya Allah. Nah itu masalah. Makanya kalau suwon ya kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan mazhab itu yang mulang harus benar-benar wong alim sing warohi karena itu yang masih jaga originalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penukilan nama madzhabul arba'ah. Dan itu bahaya. Saya ulang lagi itu bahaya. Karena pasti tadi. Mana kalau nu gada madzhabul arba'ah sak meten mboten nate kula wae. Mesti bodoni. Wong fikih Syafi'i tok sak Wahabi sak mene kok iki madzhab arba'ah sak mene. Itu ngene. Wis ora usah ora detail ya tambah deh. Madzhab arba'ah kan ana sing gedene kok sak mene. Iku wis nyritakno 4 wong Syafi'i tok ya ono Wahab sak mene. Kok iki banyak mene. Berarti ono catatan-catatan hukum sing ya ora akeh dibuang kabeh. Terus mbok itimad gedeng bareng. Ya Syafi'i tok sak mene Wahab. Sak mene lah. Sono kita madzhab barang sing sak mene. Kulo itu ya. Tapi duwe kula tak ampe tak waca
Tak waca sedih, mesti keliru. Orang kamu kan keliru. Bukan karena kita sombong, kita ini ingin ikhtiar. Gak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu udah. Sama tak ceritani, zaman Rasulullah tesih periode Mekah itu kan dakwah. Dakwah itu cara pikirannya kafir Quraisy itu aneh-aneh. Aneh-aneh itu ya dianggap aneh-aneh. Ini bukti bahwa hukum nikah itu ma'ruf. Hukum nikah itu ma'ruf. Ketika Nabi ku aneh-aneh namun terus diparani ambek tokoh-tokoh Quraisy. Singkat cerita dipedhoi Abu Thalib, pamanmu aneh-aneh, mulai duwe ajaran aneh. Tentu zaman itu memang dianggap aneh kan, bada ad-dinu apa? Ghoriban wa sayaudu ghoriban. Di antara yang diomongkan orang-orang kafir apa? Begini saja Abu Thalib, celuk panakanem, diceluk Rasulullah dipanggil. Ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu ingin harta, jama'na laka malan. Kita akan mengumpulkan harta. Fatakunu aghna Quraisyin, kamu jadi orang paling kaya karena kita kumpulan, cara saiki saweran kamu tak kasih uang banyak. Dan jika kamu aneh-aneh itu karena mencintai seseorang perempuan, kamu ingin menikahinya, maka kita akan bilang ke keluarganya fazawwajnaka. Itu di semua tarikh fazawwajnaka. Itu kafir Quraisy yang ngomong sebelum datangnya Islam. Jika kamu aneh-aneh karena mencintai seorang perempuan, maka kita datang ke keluarganya. Kemudian kita akan nikahkan kamu. Artinya apa? Mereka sadar nak nikahi cawe itu melibatkan wali. Paham ya? Padahal yang ngomong ini preman semua. Kalau mereka pakai ngomongan kira sering cawe itu gampang tak culik no. Preman yang ngomong ini preman semua. Preman Quraisy. Tapi mereka bilang kita bilang ke keluarganya, mereka bilang kita datangi keluarga itu dan kita nikahkan. Artinya nikah itu ma'ruf, apa? Ma'ruf melibatkan wali. Paham ya? Sehingga kalau kita omongan misalnya ono wong buang lesbi atau ana wong homoseks kita lah kan ngomong, "Lah opo seneng padha lanange? Cawe wedok ra akeh." Apa terus cawe wedok halal diambil kan? Nah, itu sama dengan haula ibanati kunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dinikum. Mulane alaysa minkum rasulur rasul. Bukankah kamu orang-orang terpelajar yang harusnya menyalurkan seks tidak seperti itu? Nah, artinya gini, Imam Rafi'i ketika tidak bikin catatan hukum itu tidak salah. Sebenarnya dia lebih mirip Quran tadi. Quran sendiri tidak semua hukum ada catatan lengkap. Karena hukum ini sebagian sudah ma'ruf, apa? Ma'ruf. Ya tadi misalnya nikah, wong kafir lah ngerti nak nikah mesti ngelibatno walinya perempuan. Paham ya? Sehingga ketika di tek-tek nikah itu enggak perlu itu ya sudah cukup karena harus ma'ruf. Lalu Quran menghentikan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Pokoknya nikah itu agar bar mbok rasakno bayar mahar. Orang tahu ibadah akdin sahih. Bagian Quran ayatnya lebih umum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Asal ndak muharramat ya kamu sah nikah. Tentu ba'dal akdi. Orang kok langsung halal. Karena hukum nikah ini ma'ruf. Nah di sini lah ulama dulu itu masih ngarang dengan tradisi itu hukum yang ma'ruf terus nggak ada catatan-catatannya karena wis ma'ruf. Paham ini resiko hukum. Ya tapi tadi suatu saat zaman itu kan ma'ruf ini hilang tingkat kemakrufannya. Nah, ketika hilang ini seorang pengarang kayak Imam Nawawi harus memberikan pos catatan karena kalau ndak dikira itu cukup. Lalu Imam Nawawi ketika dia wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Tapi tetap tadi ya Imam Muharrar enggak salah ya karena tadi mungkin daerah itu masih ma'ruf apa? Ma'ruf, hukum itu ma'ruf. Men kula terusno. Wa kadalan hale koyo mengkono-mengkono wujubul iktimad. Wa kada wakal iktimad lima wajad tahu min ziyadati. Jadi nak cara rujuk baju ber wong alim ya wa kada wakal iktimad lima wajad tahu minaz ziyadah. Kamu juga harus iktimad. Mau te apa wae wajad ta kang metu isirahu ing mamnal askari sing boro-boro wiridan. Mukhalifan hale berbedani lima fil muharrar maring kitab muharrar wa irihi sanging kitab liyane muharrar min kutubil fiqhi sing boro-boro kitab fikih. Fa tamidhu. Mongko cecekelana sirahu ing ma zittuhu no iki gaya rujuk cantel ma zittuhu apa yang saya tambahkan atau ma wajad tahu minaz ziyadah. Ya rujuk dua fa tamid mongko cecekelana sirahu ing ma wajad tahu minaz ziyadah. Fa ini mongko sak temene ingsun hak waktu wis nahkekno ingsun hu ing ma wajad tahu minaz ziyadah min kutubil hadis sing pira-pira kitab hadis al mu'tamadi kang kena dinggo tetanggen iki khas Imam Nawawi. Nak ana wiridan tekku kok beda mek teke Muharrar. Melok aku wae. Mergo wis tak konfirmasi mbek kitab hadis. Nak kitab Muharrar paling riwayat bil makna, gampangane.
Pancen tak cek kono tenan. Imam Nawawi kan tau nyarai Muslim, dadi ini pancen pinter hadis. Oke. Lah Imam Rafi'i wis koyo kowe maksudnya ning bab wiridan wis lafate mirip, muradif lah gampangane. Nah, pokoke ngono-ngono ae, pokoke ngono-ngono. Ajare Imam Nawawi, nak wiridanku kok beda mbek Muharrar, anut aku wae. Mergo sing wekku wis tak cek mbek kitab-kitab hadis. Nak Muharrar paling riwayat bil makna, wis anut aku cek jadi Imam. Jadi Imam Nawawi redaksine piye wa kadza ma wajadtahu minal adkar kok mukhalifan lima fil Muharrar cek muni wa ghairihi. Men ada Muharrar wis kabeh. Mingkutubil fikih. Kan kita pakai ruwet. Kula ngecek bolak-balik pancen saenake lho, nggih wiridan saenake. Mergo mau sing aran kan rapati apal hadis. Nggih. Jadi akhire lafate wis karo-karuan sing pas wiridan wae. Pas wiridan. Jabe Imam Nawawi ya, anut aku wae ya. Fa tamit wis anut aku wae. Fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Aku tak cek sing mirip hadis ku kitabku, ora kitabe wong-wong iku dari Imam Nawawi. Kira apa malah muni ngono, kira Imam Nawawi. Biasa. Dan wiridan itu seru repot, wiridan itu persis lafaz hadis itu Wahabi. Sing ahli sunnah rada kreatif. Tapi ora persis semua kok beda mek rapate sapa? Kanjeng Nabi. Ana nek iso ya persis, tapi ora krana Wahabi, ya kepengin persis wae. Waqat uqad dimulan terkadang disene ingsun bakdo masa ini pasti sebagian masalah fasal. Li munasabatin krana ana keserasian awif tisoren to krana ngringkes. Warubama qadam lan terkadang disene ingsun faslan ing fasal ilmu munasabati krana munasabah. Jadi Imam Nawawi senajan to ngarange nyarai tapi kadang pasalnya itu diacak, tidak persis urutan yang ada di kitab Muharrar karena punya pertimbangan munasabah atau ikhtisar. Warubama qadam tulan terkadang disene ingsun faslan ing siji fasal ilmu munasabati krana munasabah. Ayo jelas kula nate sinau menyang talibin. Jadi di antara kitab yang dipuji para habaib Alawi ini kitab Minhajul Talibin. Pol sampai saya tahu sekarang sebut Dura Said Ali nggak pernah nggak ngorek kitab Minhajul Talibin hatta tufiya. Banyak kalau nanti ketemu Habib Muhammad termasuk zuriyah beliau itu senang sekali sama kitab Minhajul Talibin. Terus sinten Habib Zaid bin Semit ketika beliau gawe bab kutubun al-musofiyah, namanya kutubun al-musofiyah itu diantara fil fikih itu yang disebut Minhajul Talibin. Karena ini ya kalau tetap senang jenengan tetap takrib mawon, senajan makom itu takrib. Kalau lah sinau takrib walisan ini, cuma kitab ini karena tidak populer, kalau eling-eling no, dan ngerti nak takrib mu'in asal usulnya nginduk kitab nama Minhajul Talibin. Jadi mau ngaji barokah-barokahan. Kalau cara kula pancen ya tenang. Kata takrib itu sudah milih satu garis. Tapi kalau Minhajul Talibin karena masih orisinal tadi ada qaulun mukharrajin apa? Ada qaulun mukharrajin. Mukharraj itu penting karena kita itu pasti kehilangan stok. Ya kayak tadi misalnya Mbah Mun berpolitik derek P3. Itu apa maknanya harus P3? Apa asal partai Islam? Apa asal maknanya seorang ulama memberi kontribusi pada negara? Atau yang penting ulama dan umaro tidak benturan, buktinya guru-guru kita berkontribusi. Sehingga contoh P3 ya tidak mesti takyin, PKB ya tidak mesti takyin, semuanya tidak mesti takyin. Kita tahu misalnya Mbah Sahal tidak berpolitik, tapi memberi kontribusi pada negara. Ada ulama-ulama yang nggak pernah berhubungan dengan negara, Mbah Dimyati Pandeglang, Mbah Fadl, tapi juga menjaga stabilitas nasional. Karena kadang bareng negara itu malah fitnah. Nah, makna yang benar ternyata yang terakhir. Sementing al ulama wal umaro tahu amani. Sementing saling memberi apa? Kontribusi. Lah kayak seperti itu kan. Jadi tidak mesti jaminan. Misalnya saya datang ke orang fasik. Kamu maknanya apa coba? Misalnya Rasulullah datang ke rumahnya orang munafik Abdul bin Ubay bin Salul. Kamu maknanya apa coba? Bahwa Nabi itu baik kepada siapa saja itu yang mungkin. Atau Nabi menghormati kesejarahan. Karena Abdul bin Ubay pernah nilai jubah nih Sayyid Abbas. Atau karena hakul jar, meskipun dia munafik, dia tombol. Atau ta'allufan di ahli. Sebenarnya Nabi gak simpati sama Abdul bin Ubay, tapi simpati sama keluarganya. Kalau lu ngerasa nona pernah ada orang itu mati, pokoknya di Sokidul berikut. Kiainya ke sini karena matinya itu apa itu? Semati berikut narkoba itu oplosan. Kiainya tanya, Gus kalau nyolati buat ini sholati. Tapi uangnya mati oplosan.
Sergani ibu. Karena kadang-kadang nyon sewu anak-anak yang begitu ibunya ya melok ngaji kiai. Kadang mbahnya orang solih bisa niatin regani keluarga. Nah, ternyata betul kasusnya Abdul bin Ubay itu anak itu mondok ning Kanjeng Nabi soleh. Anak Abdul bin Ubay soleh santri. Iku sing matur Kanjeng Nabi kon rawuh ning janazahe bapak. Jadi artinya itu sekian kemungkinan, apa? Nah, sing repot kesimpulan wong liberal. Oh, Nabi kancane anu munafik ora apa-apa, tenang. Rusak nek liberal rusak. Wis gak ono khosyae blas, gak ono wedine pangeran blas. Padahal ada sekian potensi dalam analisis usul. Ya sudah seperti itu. Wa arjulan arep-arep sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah mukhtasar. Ingsun arep-arep ayakuna ento ana apa kita mukhtasar fi makna syarhi ing dalam makna syarah lil muharrari maring kitab muharrar. Dan saya berharap kalau kitab ini khatam fungsinya sama mirip sebagai syarah nggih. Jadi saya ini nakriri tapi fungsinya kayak syarah. Jadi wa arjulan arep-arep sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah kitab ringkesan ingsun arep-arep ayakuna. Yen to ana apa hadal mukhtasar iku fi makna syarhi ing dalam maknane syarah lil muharram maring kitab muharrar. Jadi kamane kitab ini sama-sama mukhtasar tapi fungsinya kayak sarah karena tadi ada catatan hukum yang di muharrar ndak ada, saya tambahkan. Terus dawuh Imam Nawawi malih fa inni mongko sak temne ingsun la ahdzifu iku rambuak ingsun minhu sangge kitab muharrar se'an ing apa wae minal ahkam sing pira-pira hukum aslan babar pisan. Saya jamin ndak ada kitab muharrar yang tidak tertulis di sini. Semua muharrar ada. La ahdzifu minhu se'an minal ahkam aslan wala minal khilafilan aku rambuak khilaf. Nanti khilaf yang diterangkan kita muharrar di sini juga saya terangkan. Walau kana senajan to ana apa khilaf wahian banget lemah. Khilaf sing ra kanggo lah yang muharrar nulis tetap tak tulis di sini. Paham nggih? Ma'ama sertane perkara asar tukang isara ingsun ilahi maring ma minan nafaisi sing boro-boro barang-barang sing indah. Bakar syarat tulan teman-teman tumandang ingsun fi jam ijuzin ing dalam ngumpulno sak juz. Juz bagian latif ingkang cilik ala surati sarhi ing atase bentuk sarah lidako iki hadal mukhtasari maring detail-detaile atau lembut-lembute redaksi kitab napa mukhtasar. Lawa maksudi itu tujuan ingsun bihi kelawan iki ku atam bihu ngelingno. Wa maksudi itu tujuan ingsun bihi kelawan iki tasrek utawa bihi lan ikilah taklif iku atam bihu ngelingno alal hikmati ing atase hikmah. Hikmah fil uduli ing dalam pindah an ibaratil muharrar saking redaksine kitab muharrar. Jadi maksudnya saya dalam banyak hal kadang redaksi kitab muharrar saya ganti. Karena kalau tidak saya ganti mari muhim, mari salah cet. Ya mungkin kan potensi itu kan mungkin jenenge manusa padha manusa. Misalnya sampean tak tanya. Misalnya contoh gampang takrib yang kamu kenal itu takrib. Takrib itu kan namanya takrib, disarai fathul warib. Terus Fathul Warib disari Bajuri, paham ya? Berarti Bajuri sarhun ala sarhin. Nah, misalnya takrib bilang al jamaah sunnatun muakkadatun apa? Sunnatun muakkadatun. Bersama sarah dibenarin, yang benar itu fardu kifayah, paham ya? Nah, itu kan berarti redaksi asli diganti sama siapa? Sarah sama Fathul Warib. Karena redaksi ini dianggap bahaya cara disiplin ilmu. Kalau cara disiplin ilmu kan begini, Rasulullah itu pernah merangi orang yang meninggal jamaah. Gak mungkin dong orang kok diperangi mergo ninggal sunat. Berarti bahasa sunat itu nyuwun sewu salah sama sekali. Cara disiplin ilmu. Cara kowe kan ora beda nih, cara bakat ulama. Sing cara kowe bakat ulama, saya ulang lagi ya. Kita kan pernah dengar cerita kata Rasulullah, saya sekali-kali ingin datang ke masjid tapi tidak jadi imam kata Nabi. Salat kemudian biar dipimpin santri-santri. Saya mengajak beberapa pemuda takjak bakar omai orang yang tidak jamaah. Masyhur kan hadis itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi inginnya Nabi itu pernah berazam membakar rumahnya orang yang tidak jamaah. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada perlakuan se ekstrim itu dalam ibadah yang berstatus sunnah? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Pasti se ekstrim itu hukuman bagi peninggal fardu, bukan peninggal sunnah. Sehingga kata sunnatun muakkadatun di takrib ini masalah cara ahlul ilm. Sehingga diganti fardu kifayah. Nah, fardu kifayah pun kurang ekstrim. Cara mazhab Hambali, masa terima fardu kifayah kok sampai omahe pe diobong. Sehingga pikirannya Ahmad bin Hambal, jamaah itu fardu ain. Bahkan beliau bilang syartun fi sihhatis shalah. Karena enggak mungkin hukuman se ekstrim itu kemudian hukumnya hanya berstatus fardu kifayah, pasti ekstrim dong. Makanya
Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat jamaah itu fardu ain atau syartun fi sihhatis shalah. Paham ya? Berarti hati-hati dari sunat muakkadah menjadi fardu kifayah bahkan cara Hambali fardu ain atau ada syarat tanya salat anggapnya fardu ain. Nah, itu kan kelihatan karena bagi ulama itu penting. Kan nggak mungkin sunat yang kita definisikan dilakoni untuk ganjaran rasi tinggal gak popo. Wong ditinggal rapopo kok Nabi kirim kontingen kon merangi misalnya. Ini kan aneh. Nggak mungkin dong kalau status sunat kemudian dapat sanksi se-ekstrim itu. Nah, makanya meskipun kitab takrib kitab keramat muni al jamaah sunnatun, sampai sarah langsung direvisi. Yang benar fardu kifayah. Terus sarhun ala sarkin bahkan coro Ahmad bin Hanbal sartun sisi hadis agar saja fardu ain. Nah seperti ini itu kan dari Imam Nawawi nanti kalau redaksinya Mukharrar tak anggap salah secara disiplin ilmu langsung tak ganti. Tapi wa maksudi bi at-tanbihu alal hikmah fil usul an ibaratil wa fi il haqiqah jenal ing dalem nambahi catatan. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi Imam Rafi'i ono mirip-mirip ulama dhisik. Kadang catatan hukum tidak disebut. Kemudian era etap ini disebut wa fi il haqiqah jenal nambahi qaid al harfin itu nambahi huruf al syartin atau nambahi syarat di masalah maring masalah. Jadi misalnya kayak gini lah, misalnya Munah ngarang kitab wali iku bapak, nak rano bapak iku mbah. Saya ulang lagi, nak rano bapak mbah. Mungkin karangan ini cara wong awam itu lazim, jadi gak ada bapak waline mbah. Tapi kemudian karangan ini sudah cacat karena mbah itu a'ammu min ayakuna abal ab atau abal paham ya? Maka setiap sarah wali itu bapak. Kalau nggak ada bapak itu jadun. Kata matan kan gitu. Pasti sarah langsung bilang abul ab. Apa? Abul ab. Bapak. Karena kalau tidak ditulis abul ab, jad itu memasukkan abul Padahal abul nggak pernah sah jadi wali. Paham ya? Maka redaksi jadnya harus diganti. Abul ab. Ya saya ulang lagi. Itu cara orang awam ramasalah, tapi cara ahli ilmu kan kasus. Oh kasus besar karena nanti kalau jad bisa difahami abul paham ya? Jadi misalnya saya mati walinya anak saya tasbihah itu Hasan. Kalau bapak dulu ya karena ya kan abun fa abuhu kalau nggak ada akhun saking nggak misalnya bapak masih sugeng walinya anak putri saya kalau saya mati itu bapak paham ya? Nah bapak ini jangan redasikan jadun tapi abul karena kalau redasikan jadun bisa mbah dari istri saya paham ya? Dan ini masalah karena mbah dari istri saya nggak pernah jadi wali. Makanya Sarah abun fajadun keliru, yang benar abun fa'abul atau abul ab. Paham ya? Nah itu bagi ahlul ilm kan jelas. Artinya gini, andai kan ada satu matan kok bilang abun fajadun, maka kata jadun pasti diganti abul ab karena ini lebih jelas. Karena memang jadi wali itu bukan sekedar jadun tapi abul ab. Paham gitu. Jadi ya, seperti itu kira-kira. Jadi masalah yang karena menimbah itu mbah kosopo. Tapi kalau abul ab kan bapak. Ya sudah itu lebih. Itu mesti ada ilhaku qaidin ausar itu masalah itu. Nah, kata Imam Nawawi wa aksaru dzalika minad daruriyat allati la budda minha. Wa aksaru dzalika ati mengkono-mengkono ikilah apa tambah atau udul kan mungkin wa aksaru dzalika ya bener bakar mengkono dzaliku wa aksaru dzalika min ilhaqi qaidin au harfin au syartin utawa ziyadati qaidin semua itu tak tambahkan minat doru riyat saking barang-barang sing kudu to sing terus Allah tikang labuda kantan corona minha saking doru riyat. Jadi jangan Imam Nawawi jangan salahkan saya karena kadang mengganti kitab Muharrar redaksinya, kadang saya tambahkan catatannya, kadang saya tambahkan apa-apa. Semua itu karena keharusan Allah tikang. Ya kayak misalnya ini lah namun misalnya suatu saat aku kok nulis tafsir misalnya saja. Ya tentu haulai banati hunna abdalakum ba'da akdin sahih. Paham ya? Tentu kita akan menambahkan itu karena takut difahami itu kosongan. Pasti akan seperti itu apa? Pasti akan seperti itu. Paham ya? Ya misalnya seperti itu. Pertama misalnya salat mayit itu fardu kifayah. Ya kata Fathul Gharis, kata takrib salat mayit itu fardu. Pasti ini ada salahnya. Ada salahnya adalah ternyata yang tahu mayit ning jalan kue tok. Makanya Sarah nambahi.
Tapi andekan yang tahu hanya kamu tok, satu kampung yang dengan mayit hanya kamu tok, ta'ayyana alaika, maka wajib kamu. Berarti dari fardu kifayah berubah jadi fardu ain karena yang tahu hanya kamu misalnya. Nah mau tidak mau kan diberi catatan fardu kifayah itu adalah kalau satu kampung normal dan sudah ada yang nangani, maka itu fardu kifayah dan sakoto anil bakin. Tapi kalau yang ada hanya kamu, maka nanti berstatus fardu ain. Nah, ya kira-kira seperti itu kan terus nambahi fardu kifayah in kana kada. Paham ya? Dan fardu ain kalau nah, mau tidak mau kan harus ada apa? Tambahan. Makanya kata beliau wa aksaru dzalika minat dzurriyyat setengah sanging barang-barang sing pokok alatikam labuda kang tan kena ora minha sanging dzurriyyat. Wa ala wahilan iku ing atase awas sarasan al karimi kang api atau kang lomo itima diutai tetanggingan ingsun. Wa ilahi lamaring awas sarasan tafwidi utai penyerahan ingsun wastinati lan istinat ingsun. Wa asalul anjal ingsun ing Allah anaf aing bareng manfaat bi biadal kitab lima ring ingsun walisairil muslimin maring sakabehane tiyang napa Islam. Warid itu master standard ya. Apa? Master standard. Wa asaluhu annaf abihi waridwan. Orang harus ngaku al apa ya? Kabeh redaksine waridwan nih. Wa asaluhu annaf abihi li walisa ilil muslimin. Dene warodi atau waridwan. Mosok kabeh. Ono sing naskah beda. Kulo ya rada ganti. Ono sing teke beda. Kita mau apa? Apa? Apa ya? Lek. Waduh. Tapi yang aneh dekat sini yo. Apa terus? Warid wanu. Warid wanu ya. Nggih. Oh, itu rada lumayan bisa di atop noning anaf wa as'aluhu anaf ali warid wanahu as'aluhu ridwan. Oh, sing warid wanu. Ya lumayan rada maju. Ya ganti Kang ganti. Warid wanu yo aneh. Ya namun ya. Ganti apa? Waridwanahu wa as'aluhu ridwanahu kan lumayan iki iso dipaksa. Iso dinego no. Waridwanahu lan ingsun njaluk ing ridane Allah ngridani ani saking ingsun wa nakhibba lan sange pira-pira kekasih ingsun wa jamil mukminin lan ridani sakabehane tiyang napa? Mukmin. Ali